Ya, buat kamu yang belum subscribe, buruan pencet tombol subscribe di bawah, biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat berbagi info. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas salah satu kisah heroik, yaitu kisah pendiri organisasi Papua Merdeka, namun anaknya menjadi anggota gerakan Aceh Merdeka. Inilah sosok orang tersebut. Konflik Aceh sudah berakhir damai di Helsinki 14 tahun silam. Namun di balik konflik tersebut ada cerita yang menarik, sisi kemanusiaannya yang ingin admin ungkapkan, yaitu ayah Papua, sosok anak pendiri OPM, tapi ia menjadi anggota GAM. Saat ini Aceh sudah damai. Ia memendam hasrat untuk memberi contoh kepada keluarga dan teman-temannya di tanah Papua tentang bagaimana berjuang mengangkat harkat dan martabat rakyat Papua tanpa harus lagi mengorbankan nyawa manusia. Terlahir dari keluarga pendiri OPM, gaya bicaranya blak-blakan, logat bahasa Indonesianya masih seperti orang Papua. Jika bukan dari gaya bicaranya, orang tidak menyangka kalau pria berperawakan kecil ini adalah orang Papua asli. Apalagi rambut kriwil khas Papua tertutup oleh topi pet berbahan campuran kain dan karet di kepalanya. Saya lahir di Manokwari tanggal 21 Juli 1950 dari keluarga pejuang OPM, organisasi Papua Merdeka. Ayah saya, Peter Bon Sapia, adalah salah satu pendiri OPM, ujar Abdul Halim alias ayah Papua dalam bincang-bincang. Ia menyerebut kopi dalam-dalam, rokok kretek merek Dunhill nyaris tidak pernah lepas dari celah dua bibirnya. Padahal asbak di depan kami nyaris sudah penuh dengan putung rokok miliknya. Baru setengah jam duduk dia sudah minta tambah satu gelas kopi lagi kepada pelayan warung. Kami di Papua biasanya minum kopi dalam gelas besar, kata dia sambil memeragakan ukuran gelas dengan tangannya. Ayah Papua memang sosok yang enak diajak bicara. Meski baru kenal, dia langsung bisa akrab dan bercerita panjang lebar tentang kisah hidupnya, mulai dari saat SMA di Sorong hingga kisah-kisah heroik saat harus bergerilya di Aceh masa konflik dulu. Sebagai putra pejuang, ayah Papua sudah biasa ditinggal pergi oleh ayahnya pada tahun 1974. Ayah saya hijrah ke Vanuatu dan mulai saat itu beliau kerap keluar masuk Papua Vanuatu melalui jalur ilegal, ungkap ayah Papua. Meski kerap ditinggal pergi ayahnya, tak membuat Abdul Halim tertinggal dari segi pendidikan. Selepas SMA di Sorong, kini Papua Barat, Abdul Halim melanjutkan pendidikannya ke Akademi Ilmu Pelayaran Surabaya. Namun Halim hanya bertahan selama 2 tahun. Ia kemudian memutuskan pindah ke Institut Ilmu Pemerintahan di Jakarta. Namun lagi-lagi Halim sanggup bertahan selama 2 tahun. Saya baru mendapatkan sarjana setelah ambil persamaan di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, ujar ayah Papua. Ijazah S1 dari Politeknik Semarang itu tidak disia-siakannya. Dengan dasar tersebut, Halim melanjutkan kuliah untuk mengambil spesialisasi di bidang well control di University Austin, Texas, Amerika Serikat. Selepas dari Texas, Abdul Halim alias ayah Papua mulai bekerja di Continental Oil Company sebagai tenaga bidang pengeboran minyak lepas pantai. Pekerjaan inilah yang mengantarkannya bersentuhan dengan Aceh. Tahun 1979, saya menikah dengan gadis Aceh, Rosdiana Junet, di Tapanuli Selatan. Kami kenal di sana, ujarnya. Setahun di Tapsel, Abdul Halim dikontrak oleh perusahaan pengeboran minyak mobil oil untuk ditugaskan di wilayah Aceh Timur. Disinilah dia mulai bersentuhan dengan para aktivis Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Saat itu saya mulai tertarik dengan perjuangan mereka.
tapi saya belum terlibat aktif, ujarnya. Bergerilya di rimba Aceh. Baru pada tahun 1986 dia mulai mencoba-coba aktif di GAM dengan tugas pertama sebagai petugas di bidang komunikasi atau radio. Meski mulai aktif di GAM, Abdul Halim tetap menjalani tugas rutinnya yang pada tahun 1987 menjadi staf pengeboran di perusahaan Medco, subkontrak mobil oil di bidang pengeboran. Keterlibatan saya di GAM bukan serta-merta, melainkan melalui sebuah pemikiran cukup panjang. Akhirnya saya ambil kesimpulan bergabung karena menurut saya ini adalah perjuangan mulia untuk mengembalikan harkat dan martabat rakyat Aceh, ujarnya. Keputusan ayah Papua bergabung dengan GAM bukan tanpa konsekuensi. Saat pemberlakuan status daerah operasi militer atau lebih dikenal dengan kata sebut DOM, pada tahun 1989, ayah Papua harus meninggalkan pekerjaannya yang baru 1 tahun digelutinya di Medco. Pada tahun 1989, saya berhijrah ke Malaysia dan baru kembali menjelang 1 tahun pencabutan status DOM 1998. Setelah status DOM dicabut, kami kembali aktif membangun kekuatan dengan di bawah komando Anafiah Juluk. Sejak itu, sebagai kisah heroik dialaminya, sebagaimana perjuangan ayah Papua jarang berkumpul dengan keluarganya, kondisi ayah Papua CS semakin terjepit saat pemerintah RI menetapkan status darurat militer pada tahun 2003. Saat itu kami kerap keluar masuk Aceh. Kebanyakan dari kami membuat basis di Kerinci, Jambi. Banyak dari teman-teman kami meninggal di medan perang. Alhamdulillah saya masih dilindungi hingga bisa menikmati perdamaian saat ini. 2 dari 7 anaknya, 2 perempuan, 5 laki-laki juga aktif di GAM. 1 orang TNA Tentara Gerakan Aceh Merdeka dan 1 lainnya sipil, terang dia. Panggilan ayah Papua. Saat tsunami menerjang Aceh 26 Desember 2004, ayah Papua menjadi salah satu orang pertama yang paling terpukul. Tanpa memedulikan statusnya sebagai buronan aparat keamanan, ayah Papua bekerja keras untuk mengevakuasi mayat-mayat yang berserakan di seputaran Banda Aceh dan Aceh Besar. Saat itu banyak relawan datang dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka lebih suka memanggil saya ayah Papua, padahal nama saya Abdul Halim. Sementara saat konflik dulu saya dikenal dengan nama Sofian atau Bang Yan. Aceh dan Papua kerangka Indonesia. Sejak menetap di Aceh pada tahun 1980, Abdul Halim alias ayah Papua telah melewati berbagai pengalaman hidup yang akan diceritakan kepada anak cucunya kelak, tentang bagaimana ia meninggalkan pekerjaannya di perusahaan minyak untuk kemudian keluar masuk hutan dengan memanggul senjata, juga tentang bagaimana ia memunguti mayat para konflik dan korban bencana tsunami terdahsyat di abad ini. Meski usianya sudah berkepala 5, bukan berarti ayah Papua tidak lagi punya cita-cita. Saya memendam hasrat untuk membagikan ilmu tentang perdamaian di Aceh ini kepada teman-teman di Papua, bahwa berjuang itu tidak mutlak dengan senjata. Sudah cukup mereka berjuang puluhan tahun dengan senjata. Kini saatnya mereka harus berjuang melalui jalur politik seperti yang dilakukan teman-teman saya di Aceh. Ia berpendapat perdamaian Aceh yang ditandangani pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki bukan saja telah menyelamatkan nyawa ribuan rakyat Aceh dan Indonesia, tapi perdamaian yang melahirkan butir-butir kesepahaman MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh UUPA juga telah mengangkat harkat dan martabat rakyat Aceh. Orang-orang Aceh yang dulu terpinggirkan dan tertinggal di desa-desa kini telah bisa menjadi pemimpin formal yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Hasil perjuangan ini juga melahirkan para pemuda kritis dan pintar. Ini merupakan aset bagi Aceh untuk bisa berbicara lebih banyak lagi di tingkat nasional. Saat delegasi masyarakat adat Papua dan DPR Papua berkunjung ke Aceh beberapa waktu lalu, saya menyerahkan dokumen MOU Helsinki dan UUPA. Saya bilang generasi Papua harus banyak belajar ke Aceh. Harus banyak orang Papua datang melihat Sabang, jangan hanya melihat Merauke saja.
Mereka harus sadar bahwa Aceh dan Papua adalah kerangka berdirinya Indonesia, tambah dia. Pendapat bahwa Aceh dan Papua adalah kerangka Indonesia, kata ayah Papua, didasarkan pada lirik lagu Dari Sabang Sampai Merauke, cipta R. Suradjo. Lirik yang dimaksudnya, dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Dari lagu itu jelas bahwa pemilik Indonesia sesungguhnya adalah Aceh dan Papua, yang lainnya numpang. Makanya saya selalu bilang, kalau mau memperbaiki Indonesia maka perhatikan dulu Aceh dan Papua. Selama ini pemerintah hanya membangun wilayah tengah saja, sedangkan kerangka atau Aceh dan Papua diabaikan. Apa tidak hancur bangsa ini? Ujarnya penuh semangat. Atas dasar itu pula, saat ini ayah Papua sedang mencoba menjajaki memfasilitasi perdamaian di Papua melalui Interpatch, lembaga yang hingga kini masih mengawal perdamaian di Aceh. Dia akan mengajak para pemuda Aceh untuk menurun ilmunya kepada masyarakat Papua. Mereka, warga Papua, harus meningkatkan harkat dan martabat bangsa Papua. Tidak hanya sekedar berani mati, kalau modal nekat sudah dimiliki pejuang di Papua. Sekarang tinggal dikombinasikan dengan ilmu politik yang mumpuni, katanya. Lalu apakah kondisi Aceh saat ini sudah cukup ideal? Belum, masih butuh perjuangan panjang, tapi saya pikir Aceh sudah lebih baik daripada Papua. Saya pikir yang perlu dilakukan di Aceh setelah proses reintegrasi selesai adalah regenerasi secara berlahan. Para pemimpin Aceh harus menyerahkan tongkat kepemimpinan di beberapa bidang kepada para pemuda, sehingga suatu hari nanti mereka benar-benar telah siap memimpin dan mewujudkan kesejahteraan serta mengangkat harkat martabat rakyat Aceh. Ayah Papua yang kini aktif di Palang Merah Indonesia PMI cabang Aceh ini juga punya saran kepada pemerintah pusat untuk tidak mengabaikan aspirasi dari para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Perjuangan hari ini adalah perjuangan dengan konsentrasi dan penuh perdamaian. Jadi bangsa ini tolong hargai aspirasi mereka, sebab kalau tidak dihargai kita akan membuka ruang bagi terjadinya upaya penghancuran kerangka republik ini, tukas ayah Papua. Mengomentari tentang aksi penembakan yang marak terjadi di Aceh beberapa waktu lalu, ayah Papua mengaku tidak yakin kalau aksi itu dilakukan oleh mantan kombatan, apalagi sampai dikait-kaitkan dengan sentimen anti Jawa di Aceh. Saya sudah merasakan saat bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka, tidak ada perbedaan ras dan warna kulit. Semua penduduk ber-KTP Aceh punya kesempatan yang sama untuk berkiprah di Partai Aceh. Jadi kami para mantan kombatan tidak pernah anti dengan pendatang, bahkan banyak kombatan berasal dari suku Jawa, tukas ayah Papua. Sekian dan terima kasih. Tamu sunu sabut tamu adoa ngam sikre gafan sabo gerendang getanyo Aceh beta mutrebe ngabaga asenang rodu jaya.